Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di gereja HKBP Kebayoran Lama maupun yang sedang mengikuti live streaming. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Selama seminggu kemarin ya Tuhan, kami telah melewati berbagai peristiwa dan Engkau selalu ada Bapa. Puji Tuhan kami dapat kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya Bapa. Kami mau mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami ya Bapa, hanya untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Jauhkanlah segala gangguan-gangguan ya Bapa, dan biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang bertahta dalam hati kami. Biar kami dapat menikmati ibadah ini ya Bapa. Biar kiranya kami nanti setelah pulang dari tempat ini ya Bapa, kami membawa hikmat dan pengetahuan juga firman-Mu ya Bapa yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang terus lebih baik dan berpegang teguh hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Bapa, buat jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini ya Bapa, Engkau sertai mereka agar dapat sampai di tempat ini dengan selamat dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Bapa, ampunilah kami Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kami hanya manusia yang lemah ya Bapa. Kiranya Engkau yang terus-menerus menuntun kami ya Bapa, untuk menjadi lebih baik, untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama nyanyikan Lingkupiku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami, untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita bersama-sama puji Tuhan. Mari kita nyanyikan buku ND nomor 15, Auna Seribu Halilintar. Hukum Tuhan untuk kita pada kebaktian kita sore hari ini diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang ke-10. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus adalah kawan kita yang sejati, yang setia, dan kita boleh mendoakan apapun yang menjadi keinginan kita kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma mengalah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan ayat yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan akan tetap ada.
Firman Tuhan yang menjadi episode untuk kita pada kebaktian kita sore hari ini diambil dari Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara responsoria. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Marilah kita nyatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Warta jemaat di gereja kita HKBP Kebayoran Lama untuk minggu ini. Yang pertama, pemberkatan nikah. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Peter Priyanto Silitonga, anak dari Bapak Situa Jamot Silitonga dan Ibu Murnika Boru Nadabdab BA, alamat Kampung Ceger, RT 01, RW 01, Jurangmangu Timur, anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Dengan Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Insinyur C. Thomas Pangaribuan dan Ibu Insinyur Clara Marsaulina Boru Pardede, alamat Jalan Lembang FB 4 nomor 12, Sektor 7 Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, mulai pukul 09.00 WIB. Yang kedua, warta ke-1 akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Besdin Simorangkir SE, anak dari Bapak Hatus Marulitua Simorangkir Nahinan dan Ibu Naya Boru Silitonga Nahinan, alamat Pamulang Villa Arjuna Blok DF 2 nomor 8, anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Linda Marihot Boru Gultom, putri dari Bapak Situa Victor BS Gultom Nahinan dan Ibu Esmin Frine Boru Silitonga Nahinan, alamat Pondok Kelapa Blok B11 nomor 19, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Jati Waringin Resort Jati Waringin. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, bertempat di Gereja HKBP Jati Waringin Resort Jati Waringin, mulai pukul 09.00 WIB. Yang kedua, jemaat baru, mulai hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Dr. Andes Iwan BM Tambubolon MM, Inang Dame Borupak Pahan SE AK MSI, bersama 2 orang anaknya dengan NPJ nomor 1949, alamat Jalan H. Naimun nomor 58 Pondok Pinang, pindah dari HKBP Resort Bogor, masuk Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Selamat menjadi Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang ketiga, sermon Ina Lydia pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 18 WIB. Sermon Ina Lydia dengan nats Psalmen 65 ayat 1 sampai 6 yang dipimpin oleh Inang Pandita Jojor Boru Pardede STH melalui Zoom. Yang keempat, sermon punguan lansia pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 09 WIB. Sermon punguan lansia dengan nats 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang dipimpin oleh Inang Pandita Jojor Boru Pardede STH melalui Zoom. Yang kelima, sermon punguan paropuan pada hari Kamis 18 Maret 2021 pukul 09 WIB. Sermon punguan paropuan dengan nats Psalmen 65 ayat 1 sampai 6 yang dipimpin oleh Inang Pandita Jojor Boru Pardede STH
melalui Zoom. Yang keenam, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sermon Apostle Bulung pukul 19.30 WIB. Sermon Apostle Bulung dengan nats Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 yang dipimpin oleh Amang Pendeta EBNS Simanjuntak melalui Zoom. Yang ketujuh, sermon guru sekolah minggu pada hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 20 WIB. Sermon guru sekolah minggu yang dipimpin oleh Amang Pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui Zoom. 8 kelas katekisasi pada hari Sabtu 20 Maret 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Inang Pandita Jojor Boru Parede STA melalui Zoom. Yang kesembilan, learning calon siswa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, learning calon siswa yang dipimpin oleh Amang Pendeta EBNS Simanjuntak MTH. Demikian warta jemaat untuk kita. Warta jemaat yang belum dibacakan di depan ini dapat kita baca di warta jemaat kita yang ada tangan kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan buku ND nomor 501. Saya ditugu-tugu Yesus, Tombiki Nagaleng. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Letare hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging,
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, ketika saya hidup sekarang, dari manakah saya datang? Dan ketika sekarang saya menjadi seorang Kristen, dari manakah saya berasal? Apa yang mau dikatakan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk mengingatkan kita siapa kita sebenarnya, dan untuk apa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan hal itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebagai buah pemberitaan Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia mendengar kabar bahwa orang-orang Kristen yang ada di Efesus, mereka sudah hidup tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Mereka kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan hawa nafsu mereka. Salah satunya Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu mereka kembali menyembah Dewi Artemis yang menjadi pusat penyembahan pada waktu itu. Coba kita bayangkan saudara-saudara, Rasul Paulus yang di dalam penjara, yang seharusnya dia memikirkan dirinya sendiri, yang sedang menderita di dalam penjara tersebut karena pemberitaan Injil Kristus. Tapi dia masih sempat-sempatnya memikirkan jemaat yang sudah diinjilinya, yang telah berbuat kecemaran di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat Efesus, mengingatkan mereka kembali siapa sebenarnya manusia itu, siapa sebenarnya mereka dahulu. Dahulu kamu sudah mati.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan dalam nats ini tadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kita ingat ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam, ketika Allah menempatkan mereka di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada manusia itu dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia itu tidak mendengar perintah Allah. Manusia itu memberontak kepada Allah. Manusia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Allah. Manusia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sehingga upahnya apa? Pemberontakan manusia yang tidak menuruti perintah Allah. Pada waktu kamu memakannya, engkau akan mati. Engkau pasti mati. Ternyata setiap pemberontakan kita, upahnya adalah kematian. Perlawanan kita kepada Tuhan, upahnya adalah kematian. Dan kematian apakah yang kita lihat yang terjadi pada Adam, manusia pertama? Kematian yang pertama mereka hadapi adalah kematian secara rohani. Ketika mereka, Tuhan tahu berbuat dosa, Tuhan tahu mereka berbuat dosa, Adam dan istrinya diusir dari Taman Eden. Sehingga terjadi keterpisahan antara Allah dengan manusia. Keterpisahan antara manusia dengan Allah karena Allah telah mengusir mereka karena persekutuan mereka yang baik dahulunya bersama dengan Tuhan telah dirusak oleh dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kematian yang pertama yang dialami oleh manusia itu. Dia mati secara rohani. Keterputusan hubungan dengan Allah sudah dirusak oleh dosa. Walaupun dagingnya, tubuhnya hidup, tapi secara roh dia sudah mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mencoba melanggar perintah Tuhan, ketika kita mencoba memberontak kepada Tuhan, ketika kita mungkin menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan, atau keterpisahan kita dengan Tuhan, pada hakikatnya kita adalah sudah mati. Karena dengan firman ini kita diingatkan, dahulu kamu sudah mati di dalam dosa itu. Upah dari dosa adalah maut. Di dalam, yaitu dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dari dosa adalah maut, kematian, kematian secara rohani. Dan kemudian kematian secara fisik. Tubuh yang jahat ini harus dimatikan. Tubuh yang berbuat dosa ini harus dimatikan. Dan itulah yang dilakukan
oleh Allah Bapa kita, upah dari dosa adalah maut. Tapi manusia itu tidak dibiarkan oleh Allah mati di dalam dosanya. Kamu dahulu dikatakan di sana tadi adalah sudah mati karena pelanggaran dosamu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mencoba melanggar aturan, perintah, perkataan Tuhan, ketika kita mencoba menjauhkan persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, pada hakikatnya kita sudah mati. Dengan segala kesibukan kita, dengan mungkin kita menganggap hal yang sepele dengan firman Tuhan, menganggap hal yang sepele dengan persekutuan kita secara pribadi atau bersama-sama melalui doa kita dan melalui firman-Nya. Kalau Martin Luther mengatakan, banyak orang sekarang ini seperti mayat berjalan katanya. Tubuhnya hidup, tapi rohnya sudah mati. Bagaikan mayat yang berjalan. Itulah upah kita dahulu, kita yang sudah mati karena pelanggaran kita. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu sekarang mengikutinya lagi. Mengapa kamu mengikuti itu lagi? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kamu sudah mengenal Kristus, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah diselamatkan. Mengapa lagi kembali menaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka? Kami juga seperti itu dahulu. Dia juga menyatakan bagaimana dia dahulu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, dikatakan pada ayat ketiga. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita tahu saudara-saudara, Rasul Paulus sebelum ditangkap oleh Yesus menjadi pengikutnya, dia adalah seorang pembunuh bagi pengikut-pengikut Yesus. Kita tahu bagaimana latar belakang daripada Rasul Paulus, seorang murid Gamaliel yang fanatik dengan keyahudian, bahkan dia tahu semua mengenai Taurat, ajaran-ajaran Yahudi. Dan karena kefanatikannya itulah dia memegang teguh ajaran itu. Dan karena kefanatikannya di luar dari orang Yahudi, termasuk pengikut Yesus, dia bunuh. Dia kejar, dia siksa. Jadi bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita menjadi orang yang fanatik. Itu akan membahayakan dirimu juga orang lain. Sama seperti Paulus ketika dia fanatik dengan keyahudian, bahkan dia sampai membunuh orang lain. Jadi kamu boleh mencintai, berpegang teguh kepada ajaran agamamu, tapi jangan fanatik. Karena itu akan membahayakan dirimu dan orang lain. Ya lakukanlah apa yang diajarkan oleh ajaran agamamu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan campuri agama orang lain. Kalau kamu Kristen, lakukan sebagaimana kamu hidup sebagai orang Kristen. Itu kan idealnya seperti itu. Ya kalau Kristen, lakukan sebagai orang Kristen. Jangan kita campuri urusan agama orang lain.
Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebenarnya kita semua patut dimurkai sama seperti mereka yang lain, termasuk juga orang-orang Yahudi dan di luar Yahudi. Orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai umat Allah patut juga dimurkai oleh Allah. Karena tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang anak yang selalu dinasehati oleh orang tuanya, tapi anak itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya mengajarkan hal-hal yang benar dan baik kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya tidak mau mendengar, tidak mau melakukannya, tapi dia selalu melawan dan memberontak, pasti orang tuanya akan marah. Bahkan mungkin bisa saja ia menjadi murka karena anaknya tidak mendengarkan itu. Lebih daripada itulah kita lihat di sini pemberontakan manusia kepada Allah. Makanya dikatakan orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, Allah tidak ingin manusia ciptaannya itu hidup di dalam dosanya. Manusia itu berakhir di dalam kematian yang kekal. Itu makanya melalui firman Tuhan dan topik minggu kita hari ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Sehingga apa yang boleh kita lihat dari firman Tuhan ini? Yang pertama yang boleh kita lihat dari firman Tuhan adalah kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita, yang menghidupkan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran kita. Sebenarnya tidak ada yang layak yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu makanya dikatakan tadi pada ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia kita telah diselamatkan. Dan kita harus katakan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Di dalam kematiannya di kayu salib, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sehingga hidup kita tidak berakhir dalam kematian yang kekal. Kasih karunia, jadi kasih karunia, anugerah, grace, pemberian cuma-cuma, itu artinya kasih karunia, pemberian cuma-cuma, gratis. Tidak menuntut balas. Dia melakukannya karena memang betul-betul karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Sama seperti orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, dia melakukannya dengan tulus. Dia tidak mengharapkan imbalan dari anak-anaknya. Tidak ada kepura-puraan perlakuan orang tua kepada anak. Itu spontan dia lakukan. Kebaikan-kebaikan dan juga nasihat-nasihat orang tua kepada anak.
Demikianlah juga cinta dan kasih Tuhan kepada manusia itu. Dia melakukannya dan memberikan itu dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma, dengan gratis. Anugerah. Barangkali kalau dalam persekutuan kita sehari-hari, mungkin kita melakukan yang baik kepada orang lain, kita mengharapkan balasan ya. Memberikan sesuatu bagi orang lain, kita mengharapkan ya kebaikan juga dari dia. Tapi bagi Tuhan tidak. Dia memberikannya dengan gratis. Maka dikatakan tadi, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Karena kasihnya lah kita bisa hidup sampai sekarang ini. Anugerah Allah menghidupkan kita. Apalagi pada saat ini masa-masa pandemi ya. Kita harus merasakan anugerah Allah memperbolehkan kita hingga pada saat ini. Walaupun dengan berbagai pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, kita dimenangkan oleh Tuhan melalui anugerah cinta dan kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita boleh bersukacita pada saat ini. Semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita bahagia. Yesus menjadi miskin datang ke dunia supaya kita menjadi kaya. Itulah kekayaan, anugerah yang diberikan kepada kita. Dan itu dibayar lunas. Kamu ditebus dengan mahal. Dengan kematian, dengan hidupnya, dengan darahnya. Ada enggak orang tua yang rela mati untuk anaknya? Pasti ada ya. Tapi ada orang tua yang tidak rela mati untuk anaknya. Gimana? Mau enggak berikan ginjalmu itu sama anakmu? Orang tuanya tinggal satu ginjalnya, anaknya membutuhkan ginjal itu, mau enggak? Mungkin orang tuanya pikir-pikir dulu ya, apalagi masih muda ya, aku masih ingin hidup kok. Antara memakan buah si malakama, tapi Yesus tidak. Allah Bapa kita tidak. Mahal, dengan harga mahal kita ditebus di dalam kematian Yesus Kristus itu. Siapa yang mau mati rela demi sahabatnya, demi orang lain, demi manusia berdosa. Kita mungkin wajar membela manusia yang benar. Kita rela mungkin mempertaruhkan diri kita kepada orang yang benar. Tapi mempertaruhkan diri kita, hidup kita untuk yang salah, kita tidak akan pernah berani. Tapi Yesus, hanya Yesuslah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela manusia yang tidak benar. Kalau membela yang benar itu udah biasa ya. Tapi membela orang yang tidak benar itu luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus artinya bukan berarti Yesus dia menyetujui kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia tidak kompromi terhadap kejahatan, dosa yang dilakukan manusia. Dia membenci dosa yang dilakukan manusia, tapi dia tidak membenci manusia berdosa itu. Jadi perbuatan yang dia benci, manusianya dia tidak benci. Makanya dia berani mempertaruhkan hidupnya untuk membela manusia yang berdosa itu, supaya dia tidak hidup di dalam dosa itu lagi. Inilah yang dilakukan oleh Yesus yang tidak pernah dilakukan siapapun, bahkan nabi siapapun di dunia ini. Hanya Yesus yang melakukannya. Kita hidup karena kasih karunia Allah, tidak meminta balasan dari kita. Dan inilah sukacita kita, letare kita pada saat ini, Minggu Letare, bersukacitalah. Bersukacitalah.
jika engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Bersukacitalah jika Tuhan memperkenankan kita hidup sampai sekarang ini. Bersukacitalah jika kita bisa sampai seperti sekarang ini. Letare, bersukacitalah. Karena yang kedua dimintakan kepada kita pada saat ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, Tuhan Allah menginginkan kita supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Jadi katakan tadi pada ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sejak penciptaan pun pada mulanya Allah menginginkan kita untuk bekerja. Ya, bekerja, diberikan mandat, peliharalah, kuasailah bumi ini. Diberikan perintah itu kepada kita untuk bekerja sebenarnya. Menata, memelihara, memanage semua ciptaan Tuhan. Dan juga ketika manusia itu sudah ditebus dari dosanya, hidup baru, kembali di dalam Yesus Kristus, ciptaan baru. Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan baik sebagai orang yang sudah hidup baru. Karena itu, apa respon kita dalam melakukan pekerjaan baik itu? Buanglah hawa nafsu. Hawa nafsu, ya, keirian, kedengkian, kebencian, dendam, buanglah dari dirimu. Ya, iri hati sangat bahaya ya, kebencian sangat bahaya. Kita harus bersukacita kalau saudara kita, teman kita berhasil ya. Ya kan? Jangan kamu susah kalau orang lain berhasil. Senang melihat orang susah, melihat orang senang. Senang melihat orang susah, SMS, jangan mau ya. Kita harus senang kalau dia senang, kalau dia berhasil. Teman kita yang menang tendernya, kita yang stroke di rumah ya. Ya enggak, iyalah. Orang dia kok tendernya yang berhasil, kok kita yang ini, yang sakit di rumah. Harusnya kita bersukacita dong ya. Iyalah, ini enggak ya. Buang itu dari dirimu, iri hati, hawa nafsu itu. Buang dendam dari dirimu, itu akan mencelakakan dirimu sendiri. Dan kita harus mau memaafkan orang lain. Kan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mau mengampuni kita orang berdosa. Dia menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kalau berteman jangan lihat ada apanya ya, apa adanya lah. Kalau kamu mengampuni, memaafkan orang lain, maafkanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Yesus memaafkan kita dengan apa adanya kok, menerima kita dengan apa adanya. Jadi jangan melihat ada apanya, maafkan, ampuni. Karena itu akan menolong dirimu sendiri. Jadi ketika kita mengampuni orang lain itu menolong dirimu sendiri sebenarnya. Bukan menolong orang lain. Ya kan? Kalau kita membenci seseorang dan tidak mau memaafkan dia, begitu sakitnya kan kita yang sakit kan? Ya enggak. Lihat IG-nya saja yang lewat, Facebook-nya lewat, kita yang stres ya. Orang Facebook dia, IG dia, kok kita marah, kok kita benci. Itulah kalau sudah tertanam kebencian, dendam di dalam diri kita. Jangankan untuk bertemu, mendengar namanya saja sakit rasanya. Ya, umurmu akan berkurang setiap hari. Jadi buanglah itu dari dirimu. Lakukanlah pekerjaan yang baik, dikatakan di sana. Lakukanlah pekerjaan yang baik, yang saling mendukung.
yang saling melengkapi, yang saling menguatkan antara yang satu dan yang lain, tidak saling menjatuhkan. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Kesalahanmu lah cari ya. Itulah kita membangun persekutuan kita, melakukan pekerjaan baik, saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Itu yang diinginkan, seperti yang dikatakan, supaya kita hidup di dalamnya. Buanglah semua hawa nafsu keserakahan, karena itu adalah sifat manusia lama yang sudah dimatikan di dalam kematian Yesus Kristus. Dan ingat, kita melakukannya itu semata-mata adalah karena kita sudah ditebus. Ya, itu sebagai respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi itulah hebatnya, enaknya jadi Kristen itu, jaminan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Bahkan dikatakan tadi pada ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi dia akan menunjukkannya kelak pada kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Ya, kekayaan anugerahnya itu kehidupan kekal. Jika kita hidup di dalam ya penebusan, keselamatan yang diberikan Yesus. Jadi jaminan itu sudah ada diberikan kepada kita. Hidup kekal itu sudah ada. Sekarang persoalannya mau enggak melakukan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus dengan melakukan kebenaran dan kebaikan itu. Jadi kita melakukannya itu karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya. Itu bedanya ya Kristen dengan agama lainnya. Mereka berbuat baik, semakin menyimpan perbuatan baik itu adalah pahala. Kalau kita nggak ada pahala ya, tapi itu adalah buah iman kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena aku sudah diselamatkan, maka aku akan menyelamatkan orang lain. Ya, tidak menindas, tapi menyelamatkan, melepaskan. Karena saya adalah orang yang sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus, maka aku juga akan melepaskan, memberikan kelegaan kepada orang lain. Jangan menindas. Itulah hidup yang berkenan, yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Dan itulah sukacita kita dalam Minggu Letare ini. Kita hidup di dalam Yesus, sedang di dalam Yesus dan untuk Yesus, dari Yesus, di dalam Yesus dan untuk Yesus. Sehingga kita boleh bersama-sama untuk meneruskan perjalanan kehidupan rohani kita bersama-sama dengan semua orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat cinta dan kasih Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu untuk mereview kembali ingatan kami, siapa kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang patut dimurkai oleh Tuhan, orang-orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan. Tapi Tuhan layakkan kami, dan Tuhan angkat kami dengan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu di dalam kematian Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau memberikannya dengan cuma-cuma, supaya kami orang berdosa tidak mati dalam dosa kami, dan hidup kami tidak berakhir dalam kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu kepada kami. Dan hingga saat ini kami sungguh merasakannya, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami dan menghadapi masa-masa sulit pada saat ini Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami merasakan bahwa Tuhan memampukan kami untuk melewati semuanya itu. Kami sungguh bersyukur, dan itulah sukacita kami pada saat ini dalam Minggu Letare ini Tuhan. Karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini di gereja-Mu ini, dan juga berkumpul di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah pada sore hari ini.
Biarlah kiranya Tuhan juga Engkau mendengarkan segala doa permohonan mereka dan juga harapan-harapan mereka. Tuhan kiranya menyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini juga Tuhan berkenan menghantarkan kami di rumah-Mu ini, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Secara khusus saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit dan mereka mendapat perawatan di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami bawa mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Jason Sitanggang, Adwin Simajuntak, Amang Dr. Andus Antonius Simajuntak, Inang Nyonya A Simajuntak, Yorida Borusi Hombing, Angelia Simajuntak, Amang Simpson Pardede, Amang Sapetua Tapu Bolon, Amang Hilmar Ambarita, Inang Nyonya Hilmar Ambarita Boruhuta Julu, Inang Nyonya Tiar Marauli Parhusip Borus Tompul, Inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boruhuta Julu, Amang Situa Dr. Andus Jenwalta Sitindaun, Amang Joni Sembiring, Amang Situa Edward M. Tambunan, Inang Nyonya Reni Simatupang, Amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, Inang Situa Nyonya Stompul Rumian Borunadeak, Amang Ranto Lumban Teruan, Amang Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, Amang Insinyur Dahler Tambunan, Amang Monang Pasaribu, Amang Tony Nahal Hutapea, Inang Nyonya Situmorang Sortaulina Borosimajuntak, Amang Pendeta Daulat Pardomuan Pancaitan, Amang Junjung Hasiholan Manurung, Amang Ridwan Irianto Situmorang, Inang Nyonya Hutapea Mauli Borosimajuntak, Inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami ini Tuhan, dimanapun mereka dirawat, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, kuatkan mereka Tuhan dalam sakit penyakit yang mereka derita, dengan kekuatan iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sukacita seluruh jemaat-Mu yang merayakan hari kelahiran dan juga hari perkawinan mereka di dalam minggu ini. Kami bawa mereka semuanya hanya kepada-Mu. Engkau memberikan, menambahkan berkat-berkat-Mu, sukacita-Mu melalui perpanjangan umur dan kesehatan, dan juga memberkati setiap rumah tangga Kristen yang merayakan hari perkawinan mereka Tuhan, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi dan juga di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga segala rencana-rencana kami dalam satu minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan menjadi dasar persembahan kita pada kebaktian kita sore hari ini. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Bye.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Shalom.